Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7 dimanapun kalian berada? Ibu mendoakan agar kita semua kalian beserta keluarga berada dalam lindungan Allah dan berada di dalam kesehatan. Berjumpa lagi dalam pembelajaran berbahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar berbahasa Indonesia, belajar menggunakan bahasa Indonesia. Namun sebelum kita belajar, biar lebih semangat, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyi. Lagunya adalah lagu Mars Kota Bogor yang berjudul Kota Kesayangan. Tahu dong sebagai orang Bogor apalagi? Mulai ya, 1, 2, 3. Bogor kota indah sejuk nyaman, bagai bunga di dalam taman, selalu disinggahi wisatawan, sungguh menarik perhatian. Di sana banyak pemandangan dan peristirahatan dan indah, tenang serta damai. Di sana aku dilahirkan dan aku dibesarkan di kota kesayangan. Nah, pengen nyanyi terus ya? Nanti kita nyanyi lagi. Tapi saat ini kita belajar dulu. Kenapa sih tadi kita menyanyikan lagu itu? Nah, kalian simak baik-baik kalimat per kalimat di dalam syair lagu itu. Yang pertama, Bogor kota indah sejuk nyaman. Berarti di situ ada ungkapan bahwa Bogor adalah sebuah kota yang indah, sejuk dan nyaman. Melalui kalimat-kalimat di dalam syair tersebut, orang yang mungkin belum pernah tahu Bogor, belum pernah datang ke Bogor, bisa mengetahui, bisa tergambar apa itu Bogor dan bagaimana itu kota Bogor. Namun, di dalam kalimat-kalimat itu saja tidak cukup untuk menggambarkan kota Bogor. Banyak sekali yang harus kita gambarkan kepada orang lain tentang kota Bogor. Berarti kita harus mampu menggambarkan. Melalui apa? Tentu saja melalui sebuah teks. Nah, teks itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyusun teks deskripsi. Tahu dong tujuan dari teks deskripsi? Yaitu teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu kepada pembaca maupun pendengar kita. Sehingga pembaca ataupun pendengar kita itu seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat, seolah-olah menyimak atau berada di dalam objek yang kita gambarkan tersebut. Itu tujuan kita membuat teks deskripsi. Nah, setelah kita tahu tujuan dari teks deskripsi tadi yaitu untuk menggambarkan, kita harus tahu juga ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, karena teks deskripsi itu kita inginnya menggambarkan sesuatu secara detail, maka biasanya kata-kata yang digunakan di dalam teks deskripsi bersifat lebih khusus. Misal, Bu Wiwi memiliki seorang siswa. Siswa Bu Wiwi itu bernama Indra. Indra adalah siswa yang baik. Kata baik itu masih bersifat umum. Kalian belum tergambar bahwa Indra yang dimaksud di dalam sebagai murid Bu Wiwi tadi, baiknya itu seperti apa? Makanya kita gunakanlah kata yang lebih spesifik, lebih khusus lagi dari kata baik. Jadi kalau kata baik bermakna umum, kita spesifikkan. Bu Wiwi memiliki siswa bernama Indra. Indra sangat rajin. Indra pun sangat ramah. Indra pun siap menolong temannya. Nah, kata-kata itu ramah, rajin, termasuk kata-kata yang lebih khusus. Jadi, ciri yang pertama adalah di dalam teks deskripsi biasanya menggunakan kata yang bermakna lebih khusus atau lebih detail. Kemudian, ciri yang kedua, di dalam teks deskripsi biasanya dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan. Misal, kalimat satunya, ibuku sangat baik sekali. Nah, di kalimat berikutnya kalian jelaskan baiknya seperti apa. Misal, ibuku sangat baik sekali, titik. Setiap hari ia selalu berjuang untuk memberikan masakan-masakan bergizi atau memasakkan masakan-masakan bergizi untuk anak-anaknya. Itu contoh baik lagi, tapi yang berupa kalimat penjelasan. Bisa dipahami? Jadi di dalam teks deskripsi yang kedua cirinya adalah biasanya terdapat kalimat penjelasan. Jadi kalau indah-indahnya seperti apa dijelaskan. Baik-baiknya seperti apa dijelaskan. Ciri yang ketiga yaitu biasanya menggunakan kalimat-kalimat penginderaan. Karena membuat orang yang kita jelaskan sebuah objek tersebut, kita gambarkan objek tersebut. Yang pertama, seolah-olah melihat. Contoh kalimat yang seolah-olah melihat. Begitu saya masuk ke terminal, saya ingin menggambarkan nih, saya ingin membuat teks deskripsi gambaran tentang pasar deh.
tentang pasar. Begitu saya masuk ke dalam pasar, di sebelah kanan terdapat berjejer toko-toko buah. Sementara di bagian utaranya, nah jadi orang itu seolah-olah datang dan melihat langsung. Di sebelah kanan ada apa, di utara ada apa, di depan ada apa, di atasnya mungkin Anda bisa juga menggambarkannya. Itu adalah kalimat yang seolah-olah menggambarkan. Yang kedua, contoh kalimat yang seolah-olah menyimak. Masih dalam keadaan di pasar. Anda gambarkan, mungkin ada orang yang belum pernah ke pasar. Anda gambarkan kira-kira bunyi apa yang terdengar di pasar. Begitu tadi saya masuk ke dalam pasar, di sebelah kanan ada tukang daging, di sebelah kirinya ada tukang pakaian, di sebelah kirinya lagi ada tukang perhiasan. Nah, itu penglihatan. Begitu saya masuk ke lantai di bawah, lantai 2, karena mama saya menyuruh saya untuk membeli daging, saya langsung menutup hidung saya. Karena tiba-tiba saja aroma-aroma amis dari daging-daging tersebut menyeruak hidung saya. Nah, itu contoh merasakan penciuman. Tadi berseolah-olah melihat, sekarang seolah-olah mencium. Selanjutnya kita akan penginderaan yang lain. Ya, setelah mencium, kemudian kita seolah-olah mendengar. Kalau kamu ke pasar, gambarkan yang terdengar di pasar itu apa. Misal, setelah saya membeli daging, saya pun kembali ke lantai atas, lantai yang lebih bersih. Nah, kalau lebih bersih itu berarti penglihatan. Kembali terdengar riuh rendah suara pedagang dan pembeli saling bersautan. Nah, itu riuh rendahnya pasar, itu seolah-olah orang mendengar. Jadi orang yang belum pernah ke pasar, mungkin pasar tradisional, itu akan seolah-olah dia pernah melihatnya, menciumnya, di sana ada aroma apa, dan juga mendengar di sana ada suara-suara apa. Bisa dipahami? Itu ciri yang ketiga. Yang pertama tadi menggunakan kata khusus, yang kedua menggunakan kalimat-kalimat penjelasan, dan yang ketiga biasanya menggunakan pencitraan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya di dalam teks deskripsi supaya lebih menguatkan lagi perasaan kita, kita bisa menggunakan majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada banyak sekali yang bisa kita gunakan, tapi yang biasanya muncul di dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi. Sudah nggak aneh lagi dong sama majas personifikasi. Majas personifikasi itu berasal dari kata person. Person itu kan artinya orang, berarti bertingkah laku seperti manusia. Gambarkan sesuatu benda bertingkah laku seolah-olah seperti manusia. Contoh, kalian ingin menggambarkan pantai. Saat aku berada di pantai, ombak-ombak berlarian, berkejaran menuju daratan. Contoh lagi, di pantai, nyiur melambai-lambai memanggil para nelayan. Nah, yang suka melambai, yang suka berlomba, yang suka berlari, itu adalah makhluk hidup, manusia. Mudah ya, personifikasi. Benda mati seolah-olah bisa bertingkah laku seperti person atau manusia. Bisa juga kamu menggunakan majas hiperbola, melebih-lebihkan supaya lebih wah. Karena memang di dalam teks deskripsi ini ada unsur subjektivitas. Apa itu subjektivitas? Ada penilaian diri si penulis terhadap objek. Misal tentang pasar, kalau kamu ingin mengungkapkan yang baik-baik, bisa. Atau misalnya kamu tidak suka dengan pasar, kamu pun bisa juga. Di sana itu tidak enak, baunya tidak nyaman gitu ya. Itu juga sama. Jadi ada unsur subjektivitas terhadap objek yang digambarkan. Ya, majas hiperbola. Contohnya, hiperbola itu artinya melebih-lebihkan. Kamu kagum nih sama keindahan Kota Bogor. Kamu ingin gunakan majas yang biar wah. Kota Bogor ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang membelah langit. Gunung-gunung di Kota Bogor baris membelah langit. Membelah langit itu adalah majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Lalu ada lagi majas yang biasanya muncul di dalam teks deskripsi, yaitu majas perbandingan. Biasanya Anda menggunakan kata bagaikan, umpama, laksana. Contoh tadi dalam syair, Bogor kota indah sejuk nyaman, bagai bunga di dalam taman. Waduh, orang yang begitu mendengar kalimat itu langsung ingin tahu dong, kok Bogor itu seperti itu ya, cantik banget ya, seperti bunga di dalam taman. Jadi mereka ingin tahu. Nah, karena tadi lagunya, tadi kan saya bilang kalau lagu itu belum semuanya menggambarkan Kota Bogor, kalian nanti harus bisa membuat teks deskripsi yang lebih detail lagi, yang lebih bagus lagi tentang Kota Bogor melalui teks deskripsi. Paham?
Tadi kita tahu tujuan teks deskripsi, kemudian kita tahu ciri-cirinya. Sekarang yang paling penting, kalau kita mau membuat sebuah teks, kita harus tahu strukturnya. Bagian awal kita harus mencantumkan apa, dilanjutkan apa, sampai selesai. Yang pertama, pada saat kamu ingin menggambarkan sesuatu, kira-kira apa yang harus kamu sampaikan? Betul, identitasnya Bu, identifikasi dari objek tersebut. Apa dan siapa objek itu? Kenapa? Karena orang begitu mendengarkan suatu kata, orang langsung pengen tahu dulu, ini tentang apa sih? Ini apa sih? Seperti itu ya. Contoh, misalnya Bu Wiwi ingin mengatakan kata cimo. Langsung kamu bertanya-tanya, apaan cimo? Gitu kan? Nah, berarti di paragraf awal ini Bu Wiwi akan memunculkan identifikasi, yaitu gambaran apa dan siapa, atau apa, siapa objek yang kita gambarkan itu. Misal tadi dengan kata cimo, Anda tadi penasaran dengan kata cimo itu apa? Misal paragraf awalnya cimonya adalah seperti ini. Cimo adalah boneka kelinci berwarna pink, berwarna merah muda yang aku dapatkan dari sebagai hadiah perpisahan dari sahabatku saat aku SD. Aku sangat sayang sekali dengan cimo ini. Ia selalu mengingatkan aku terhadap temanku itu. Nah, itu adalah sebuah contoh identifikasi dari kata cimo. Saya beri contoh yang lain lagi dengan kata cimo. Identifikasinya begini. Cimo adalah kucing kesayanganku. Kucing ini aku dapatkan saat aku pulang dari sekolah. Cimo terlihat kurus dan lusuh serta lemah, teronggok di pinggir sebuah selokan. Aku teriba, aku kasihan terhadap cimo, kemudian aku pun mengambilnya. Dan alhamdulillah orang tuaku mengizinkan aku untuk merawat cimo. Nah, itu namanya adalah identifikasi. Dari kata cimo tadi, bisa identifikasi yang pertama saya gunakan, bisa identifikasi yang kedua yang saya gunakan. Bisa dipahami? Jadi ingat, jika kamu ingin membuat teks deskripsi, paragraf awal atau bagian awal yang perlu kalian sampaikan adalah identifikasi apa dan siapa objek yang akan digambarkan itu. Bisa dipahami? Selanjutnya, setelah kita memberitahukan apa itu objeknya atau siapa itu objeknya, mulailah kalian menggambarkan dari objek tersebut. Ini namanya adalah bagian deskripsi bagian dari objek itu. Yang pertama identifikasi, yang selanjutnya adalah deskripsi bagian. Bu, kalau deskripsi bagian boleh dari satu paragraf? Boleh sekali. Kalian gambarkan sejelas-jelasnya mengenai objek itu. Contoh, tadi Bu Wi pakai cimo yang kedua. Cimo adalah seekor kucing kesayanganku yang aku temukan di pinggir jalan. Seperti itu kan tadi ya. Nah, berikutnya paragrafnya adalah saya mulai menggambarkan tentang cimo. Pertama, saya akan mulai dengan fisik cimo. Cimo kucingku ini sangat lucu sekali. Seluruh bulunya berwarna putih, namun ada warna oranye dan hitam sedikit di bagian kepala, punggung, hingga ekornya. Bulu cimo sekarang ini sangat cemerlang karena aku rajin memandikannya. Dan yang lucunya lagi, bagian kaki cimo. Bagian kaki cimo keempatnya itu ada warna bulu hitam. Jadi dia seolah-olah kalau berjalan seperti menggunakan kaos kaki. Sangat lucu sekali cimoku ini. Itu paragraf yang kedua. Paragraf ketiga boleh kamu tambahkan lagi gambaran tentang objek tadi. Misal tentang perilaku dari objek. Cimo ini sering menghiburku. Ia selalu menyambut aku pada saat aku pulang sekolah. Ia duduk di depan teras sambil terus mengibas-ngibaskan ekornya. Itu deskripsi. Aku senang sekali memiliki cimo. Aku bersyukur bisa bertemu cimo sehingga aku tidak merasa kesepian. Karena cimo selalu setia mendengarkan seluruh keluh kesahku. Bisa dipahami? Sudah dua strukturnya. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian. Boleh lebih dari satu paragraf. Dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu penutup, biasanya berisi kesan umum. Kesan umum itu seperti ungkapan perasaan kamu terhadap objek. Aku bersyukur sekali punya cimo ini. Cimo ini akan kurawat dengan baik. Semoga kau akan tetap selalu setia menjadi sahabatku cimo. Sudah cukup seperti itu juga tidak apa-apa. Atau misalnya tentang objek yang lain, tentang Kota Bogor. Kamu simpulkan kesan umum kamu terhadap Kota Bogor. Aku bangga sekali bisa lahir di Kota Bogor, bisa menyaksikan keindahan Kota Bogor, bisa merasakan kesejukan Kota Bogor.
Siapapun silakan berkunjung Kota Bogor dan menikmati semua keindahan, semua kenikmatan yang telah aku nikmati selama ini. Contoh, itu namanya kesan umum. Bisa dipahami? Hafal ya. Struktur dari teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Kedua, deskripsi bagian, dan ditutup dengan kesan umum. Paham ya? Mudah mencobanya? Bisa apapun objek kamu bisa jadikan sebagai bahan untuk teks deskripsi. Tapi tugas kamu yang utama, karena kamu orang Bogor, buat deh teks deskripsi tentang Kota Bogor. Mulai dari identifikasi Kota Bogor, lanjutkan dengan deskripsi Kota Bogor, terus kesan umumnya. Bisa dipahami ya? Nah, nanti Ibu akan memberikan simpulannya dalam bentuk PowerPoint-nya. Oke? Jangan lupa terus mencoba dan berusaha. Ingat ya pesan dari Ibu, jalan-jalan di taman melihat rusa. Rusa berjalan di dekat dupa. Kalau kamu ingin segera bisa, terus berlatih, janganlah lupa. Siap? Satu lagi pesan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu menggunakan masker ya di tempat umum, apalagi selalu mencuci tangan. Dan yang terakhir, selalu jauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap berusaha, semangat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.